Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat pimpinan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan sudah menolong menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Apa yang sudah kami usahakan dan kerjakan hari ini, kami percaya ada buah-buahnya yang akan kami nikmati dalam berkat Tuhan. Berkati kami saat ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti apa kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 50 dan 51. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 50 ayat 33. Tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan yang menebus kita adalah Tuhan yang kuat, yang sanggup membebaskan kita dari segala masalah, pergumulan, dan ikatan kuasa dosa. Karena Dia kuat, maka kita dapat berharap akan pertolongan, pemulihan, dan keselamatan yang dari Tuhan. Bangsa Israel dan Yehuda secara kekuatan dan jumlah sudah sangat tidak berdaya. Mereka ada dalam pembuangan di Babel. Sebagian lagi terserak ke berbagai bangsa-bangsa lain. Yerusalem telah menjadi sunyi. Tanah Israel di utara dan selatan telah kehilangan penduduknya. Yang tersisa di sana hanya sedikit saja. Di tengah-tengah lingkungan bangsa lain dalam pembuangan, Israel dan Yehuda bagaikan kawanan kecil yang tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dari segi logika, untuk kembali ke Yerusalem saja, itu merupakan suatu hal yang sangat kecil kemungkinannya. Dan untuk kembali berdiri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, bagaikan mimpi yang kosong. Tapi di sini firman Tuhan dinyatakan melalui Nabi Yeremia, bahwa Tuhan, Sang Penebus mereka, adalah kuat. Kekuatan Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin. Kekuatan Tuhan mampu untuk memulihkan keadaan mereka. Dan Tuhan yang kuat itu dinyatakan di dalam ayat ini akan memperjuangkan perkara mereka. Ini berarti bahwa Tuhan peduli dan tidak membiarkan, serta akan mengintervensi dengan kuasanya untuk memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan ketentraman kepada umatnya, dan sebaliknya akan menghukum musuh mereka, yaitu Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembuangan di Babel bukan hanya berbicara tentang masalah, tapi juga kuasa dosa dan maut yang menekan dan mengikat manusia. Kita semua yang hidup di bumi ini mengalami berbagai tekanan semacam ini. Tapi satu hal perlu kita sadari dan imani, bahwa Tuhan penebus kita adalah kuat, dan Ia dapat menolong kita untuk mengatasi segala persoalan hidup yang ada. Lebih daripada itu, Tuhan penebus kita memberikan kita kelepasan dari hukum dosa dan hukum maut, serta memberikan kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ada dua hal Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu penebusan secara jasmani dan rohani. Secara jasmani Dia menolong kita dalam berbagai persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Tuhan menolong kita dalam berbagai perkara, di pekerjaan, keuangan, keluarga, dan segala perkara lainnya. Secara rohani Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dan belenggu dosa, serta kuasa iblis. sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka secara rohani
Kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mengerti bahwa Tuhan penebus kita adalah kuat. Ia sanggup menolong sekalipun keadaan nampak sangat sulit. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang dalam persoalan, tetaplah bersemangat dan beriman, karena Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Kalau saudara sedang terikat dengan dosa dan kuasa iblis, Tuhan sanggup melepaskan dan membebaskan saudara, serta membaharui kehidupan saudara. Kalau kita mengalami ketakutan dan keraguan tentang keselamatan, sadarilah saudara bahwa Tuhan telah menebus kita dengan darah-Nya dan memastikan keselamatan serta kehidupan kita yang kekal. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 tertulis, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita bersyukur saudara dan bersukacita, karena Tuhan Yesus, penebus kita, adalah kuat. Dia menolong kita dalam perjalanan hidup di bumi ini, dan juga Dia menolong kita sampai masuk ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang menjadikan kami kuat, memberikan kami semangat, iman dan pengharapan. Kami mengerti bahwa Engkau, Tuhan penebus kami, adalah kuat. Engkau maha kuasa, Engkau sanggup menolong kami dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Engkau memampukan kami untuk melewati segala persoalan yang ada di bumi ini. Dan Engkau juga menolong kami, memberikan kami kemenangan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk kasih dan kepedulian-Mu Tuhan kepada kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau selalu menyertai, menopang, dan memimpin kami terus untuk ada dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami alami kuasa firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memberikan pertolongan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Berkati setiap gereja-Mu, umat-umat-Mu, di mana saja berada. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami percaya kami alami berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara dalam setiap pergumulan. Ada kekuatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.